Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel ISTP, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini kita akan bahas lagi untuk soal P3K untuk kompetensi manajerial dan juga sosial kultural ya. Tapi di video aku kali ini aku mau ambil dari tryout-nya di Bimbel Bintaro Learning Center ya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi ini tampilan dari dashboard website dari BLC. Ini untuk paket gold ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke paket Anda P3K. Di sini teman-teman klik soal tryout. Nah, di sini ada tryout untuk manajerial sosial kultural, wawancara dan juga teknis. Nah, hari ini di video kali ini kita akan bahas untuk manajerial. Kita pilih yang mana saja nih ya. Jadi misalkan aku pilih yang ini. Nah, ini sebelum kita akan memulai belajar atau simulasi ujian berbasis CAT untuk soal manajerial dan juga sosial kultural, teman-teman silakan dibaca terlebih dahulu perhatiannya di sini ya. Jadi nantinya teman-teman akan dapat 45 soal dengan waktu pengerjaannya ini adalah 40 menit. Jadi teman-teman kalau sudah paham, teman-teman tinggal klik saja bagian sini, kita centang. Jadi fungsinya apa sih teman-teman? Teman-teman itu harus belajar ini dengan menggunakan simulasi CAT ini. Jadi manfaatnya banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman dapat meningkatkan familiaritas dengan sistem CAT. Jadi nantinya teman-teman akan percaya diri saat ujian yang sesungguhnya ya. Karena memang teman-teman sudah terbiasa dengan sistem CAT ini. Kemudian juga efisiensi waktu dan juga tempat bisa diakses di mana saja. Kemudian juga teman-teman dapat mengetahui gitu ya hasil secara instan. Jadi teman-teman sistem memberikan hasil dan penilaian ini secara otomatis. Jadi teman-teman bisa tahu salahnya di mana gitu ya. Jadi bisa langsung ketahuan. Kemudian juga tryout dengan sistem CAT ini simulasi kondisi ujian yang sebenarnya. Jadi teman-teman itu dapat berlatih dengan waktu yang dibatasi karena memang kita waktunya terbatas seperti ujian resmi, sehingga membantu teman-teman untuk mengatur strategi pengerjaan soal ya. Kemudian juga mengurangi rasa gugup karena memang teman-teman sudah terbiasa berbasis komputer kayak gitu. Oke, kita langsung mulai kerjakan. Oke, dengan waktu 40 menit, soalnya ada 45. Aku tidak akan bahas semuanya pastinya teman-teman karena nggak akan cukup ya. Jadi kita ke soal yang pertama. Pimpinan meminta Anda untuk menjadi perwakilan perusahaan menghadiri suatu rapat besar bersama instansi lain. Anda belum tahu materi dalam rapat, namun pimpinan memberitahu bahwa itu masih dalam kompetensi Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah, nah untuk yang A ini tidak menghadirinya, yang B menghadirinya sekadarnya saja, yang C menghadirinya dengan membaca materi terlebih dahulu, atau yang D menghadirinya dengan kompensasi setelah rapat akan pulang ke rumah. Nah, untuk soal ini nomor 1 ini untuk pengembangan diri dan juga orang lain ya teman-teman ya. Menurut teman-teman nih untuk nomor 1 jawaban mana yang memiliki poin tertinggi? Silakan teman-teman catat ya di catatan teman-teman pilih opsi yang mana, nanti teman-teman bisa di kolom komentar nanti terakhir teman-teman bisa tahu betulnya berapa gitu dari 45 soal ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini
terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain. Jadi jawaban yang memiliki opsi paling tinggi poinnya adalah opsi yang C. Kenapa? Karena sebaiknya Anda menghadiri rapat tersebut sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan juga pengetahuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, Anda telah mengerjakan tugas sesuai dengan SOP, namun atasan masih memberikan kritik-kritik bahwa kinerja Anda kurang baik. Maka sikap Anda adalah apakah introspeksi diri? Yang B, meminta penjelasan detail atas hasil hal tersebut. Yang C, menolaknya karena itu subjektif. Atau D, menerimanya dengan baik karena atasan memang ditugaskan untuk selalu menyalahkan. Oke. Untuk soal nomor 2 ini masih terkait dengan pengembangan diri dan orang lain ya. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Jadi introspeksi diri ini diperlukan bukan hanya ketika Anda salah, tetapi juga ketika Anda ingin meningkatkan kapasitas Anda dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Atasan beberapa kali mendesak Anda untuk memanipulasi suatu peristiwa yang mengakibatkan timbulnya pengeluaran dari APBN. Padahal Anda sudah menolak, namun Anda terus didesak. Maka yang akan Anda lakukan adalah apakah A, mengindahkannya karena hal itu lazim terjadi? Yang B, menolaknya dengan halus. Yang C, melaporkannya ke bagian yang berwenang dengan membawa bukti yang ada. Atau D, mengindahkannya sepanjang ada komisi. Nah, menurut teman-teman opsi yang mana yang memiliki poin tertinggi? Oke, untuk soal nomor 3 ini terkait dengan integritas ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C. Jadi hal tersebut yang merugikan kerugian negara sebaiknya Anda serahkan kepada bagian yang berwenang untuk menindaklanjutinya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebagai orang dengan pemikiran cukup terbuka, Anda suka mengikuti kelompok-kelompok diskusi. Maka sikap Anda ketika Anda berbeda pendapat adalah apakah A, cukup menghormatinya? Yang B, bersikeras mempertahankan pendapat apabila memang lebih baik? Yang C, mempertahankan pendapat sepanjang bisa diberikan ulasan dengan fakta? Atau yang D, tidak menghiraukannya karena perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah? Oke, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu yang mana? Ini sedikit mengecoh nih untuk soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini terkait dengan kerjasama teman-teman. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A, cukup menghormatinya. Jadi cara paling bijak menyikapi perbedaan pendapat adalah dengan menghormatinya karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Atasan Anda meminta Anda untuk ikut dalam perjalanan dinas, padahal sekarang ini kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya dan rapat tersebut tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A, mengatur hotel namun tidak ikut dalam perjalanan tersebut. B, ikut serta sebagai loyalitas saya dalam bekerja. Apakah yang C, izin untuk tidak mengikuti perjalanan dinas tersebut? Atau yang D, bersikap pasrah? Karena sebagai bawahan saya akan terus menuruti atasan. Oke,
Untuk soal nomor 5 ini terkait dengan komunikasi. Di sini kata kuncinya ini teman-teman ya. Jadi rapat tersebut tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Di sini yang harus teman-teman garis bawahi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi sebaiknya apabila tidak ingin ikut dalam perjalanan dinas tersebut, atasan diberitahu atas hal tersebut karena nomor 5 ini terkait dengan komunikasi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Menurut Anda, salah satu ciri yang menunjukkan bahwa karyawan memiliki kemampuan manajerial yang baik adalah apakah A. manajemen waktu, B. penyelesaian masalah, C. berbicara di depan umum, atau D. loyalitas? Oke, silahkan dijawab menurut teman-teman itu yang mana. Untuk soal nomor 6 ini terkait dengan orientasi pada hasil. Nah, untuk soal nomor 6 ini opsi jawaban yang paling tepat adalah manajemen waktu. Kenapa? Adapun pekerjaannya, manajemen waktu adalah hal prioritas untuk menyeimbangkan waktu bekerja dan juga waktu lainnya, teman-teman. Kita lanjut. Nomor 7. Menurut saya, konflik tidak pernah memberikan dampak yang positif kepada instansi karena akan membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman. Maka, apakah yang A, saya berusaha untuk menghindari konflik? Yang B, saya berusaha mencegah konflik? Yang C, saya akan mengatasi konflik? Atau yang D, saya akan mengambil pelajaran pada setiap konflik? Nah, untuk soal nomor 7 ini terkait dengan mengelola perubahan. Jadi opsi yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang D. Jadi konflik diperlukan dalam konteks menata organisasi menjadi lebih baik. Namun hal tersebut menjadi tidak baik apabila terjadi secara berkepanjangan. Kita lanjut soal nomor 8. Dalam menanggapi kritik, Anda adalah tipe orang yang apakah A, saya menerima kritik yang dilontarkan kepada saya meski dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai saya? Yang B, saya tidak sulit menerima kritik apabila itu memang bersifat membangun. Yang C, saya akan mempertimbangkan kritik apabila dilontarkan oleh orang yang berpengaruh di hidup saya. Atau yang D, saya menerima segala kritik sehingga terkadang membuat produktivitas menurun. Nah, untuk soal nomor 8 ini terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Jadi kritik yang diberikan oleh orang lain itu sebaiknya didengarkan dan juga ditindaklanjuti. Karena setiap kritikan yang ada, apabila hal tersebut membuat kita menjadi lebih baik, sebaiknya dilaksanakan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Kita lanjut soal nomor 9. Sebagai atasan, untuk menjaga wibawa yang saya lakukan adalah apakah A, saya akan berinteraksi dengan jajaran atasan saja? Yang B, saya akan berinteraksi dengan bawahan saya jika saya membutuhkannya? Yang C, saya akan berinteraksi apabila bawahan membutuhkan saya? Atau yang D, saya akan berinteraksi untuk membangun komunikasi?
Nah, untuk soal nomor 9 ini mudah sekali teman-teman ya. Jadi terkait dengan komunikasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi intensitas atas interaksi kepada atasan menunjukkan Anda orang yang mau membangun komunikasi terhadap siapapun dan juga mau meminta pertolongan atau pemikiran terkait dengan pekerjaan ataupun hal yang membuat Anda menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi. Kita lanjut soal nomor 10. Sebagai orang yang baru bergabung dalam tim, Anda takjub melihat kemampuan anggota yang sangat baik. Bahkan di dalam rapat, semua mengajukan pendapat yang sangat bagus. Maka, apakah A, saya merasa sungkan dengan kemampuan saya? Yang B, saya merasa bersemangat bergabung dengan tim yang kompeten? Yang C, saya akan meminta bimbingan agar ikut menjadi karyawan kompeten? Atau yang D, saya percaya diri karena bekerja sama dengan orang-orang kompeten. Nah, untuk soal nomor 10 ini terkait dengan kerjasama. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang D. Jadi sebaiknya Anda merasa percaya diri karena dengan bergabungnya Anda di tim kerja, karena berarti Anda diberikan kepercayaan dengan kemampuan Anda dan juga siap untuk bekerja sama. Kita next nomor 11. Dalam mendelegasikan tugas tertentu, Anda membutuhkan karyawan dengan kemampuan yang baik. Pertimbangan yang paling penting menurut Anda adalah apakah kompetensinya, disiplinnya, loyalitasnya, atau track record pekerjaan sebelumnya. Bagaimana menurut teman-teman? Untuk soal nomor 11 ini terkait dengan orientasi pada hasil. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Disiplin ini menjadi dasar dalam pemberian tugas karena berhubungan dengan ketepatan waktu, loyalitas, dan kompetensi seseorang dalam menyelesaikan penugasannya. Oke, kita next soal nomor 12. Anda adalah orang yang ramah dan suka berinteraksi dengan siapa saja, termasuk warga yang tinggal di sekitar kantor, sehingga terkadang mereka datang ke kantor dan mengajukan keluhan di waktu yang kurang tepat. Sikap Anda, apakah A, saya akan tetap melayani mereka meskipun bukan bagian saya dan mengarahkan mereka kepada pihak yang berwenang dalam penyelesaian masalah? Yang B, saya meminta mereka untuk tidak mengganggu saya. Yang C, saya meminta mereka untuk mencari tahu pihak yang bertugas melayani mereka sendiri. Atau yang D, saya tidak menganggap keberadaan mereka. Wah, ini yang terlalu sadis ya untuk opsi yang D, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 12 ini terkait dengan pelayanan publik. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi sebaiknya Anda tetap melayani masyarakat tersebut meskipun bukan bagian Anda yang harus melayaninya. Ya, minimal Anda bersedia untuk mengarahkan mereka ke bagian yang berwenang dalam menyelesaikan masalah mereka. Jadi mudah dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bagaimana Anda menghadapi kesulitan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan atasan ataupun rekan kerja? Apakah A, tentu saya akan selalu meminta bantuan mereka agar tugas saya menjadi semakin ringan. Yang B, tentu saya meminta bantuan atau bimbingan apabila diperlukan. Atau yang C, tentu saya tidak akan meminta bantuan kepada mereka karena akan menurunkan harga diri saya. Atau yang D, tentu saya tidak akan meminta bantuan karena hal itu menunjukkan bahwa saya tidak kompeten dalam mengerjakan sesuatu.
Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Untuk soal nomor 13 ini terkait dengan kerjasama. Jadi jawaban yang memiliki opsi tertinggi adalah poin tertinggi adalah opsi yang B. Jadi sebaiknya Anda meminta bantuan hanya karena Anda membutuhkan bantuan dan konfirmasi. Hal tersebut pun tidak boleh Anda lakukan kepada semua orang, akan tetapi untuk orang-orang yang memiliki kewenangan saja. Kita lanjut ke soal nomor 14. Saat turun dari kendaraan umum, Anda mengamati peristiwa perampokan. Maka yang akan Anda lakukan adalah apakah berteriak sekeras-kerasnya, tidak menghiraukannya, menelpon polisi, atau bahkan Anda akan memoto dan memviralkannya. Menurut Anda nomor 14 ini jawaban yang memiliki poin tertinggi yang mana? Oke, ya jawaban yang paling tepat memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C, yaitu menelpon polisi. Jadi penanganan insiden yang paling tepat adalah dengan menyerahkan kewenangan itu kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, karena ini peristiwanya perampokan ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Atasan Anda akan pergi untuk dinas keluar kota selama 3 hari. Namun sebelum pergi, ia menitipkan beberapa tugas pada Anda untuk dikerjakan tanpa memberitahu tenggat waktu penyelesaian. Sikap Anda, apakah A, saya akan menghubungi atasan melalui telepon untuk memastikan tenggatnya, atau yang B, saya akan menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebelum atasan saya kembali ke kantor. Yang C, saya akan memaksimalkan diri untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Atau yang D, saya akan fokus mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal tanpa mengabaikan tugas harian. Nah, menurut teman-teman nih, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Untuk soal nomor 15 ini terkait dengan mengelola perubahan. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang D. Jadi Anda diberikan tugas sebelum atasan dinas selama 3 hari. Berarti tugas tersebut penting untuk diselesaikan sebelum 3 hari. Kita lanjut soal nomor 16. Pihak mitra memberikan Anda hadiah dengan pesan kecil di dalam kotaknya bahwa ia akan meminta tolong agar perencanaan kerjasama dapat segera dilaksanakan. Sikap Anda adalah apakah A, menolaknya dengan halus, yang B, menolaknya dengan mantap, yang C, menerimanya sepanjang material, atau yang D, menerimanya sepanjang ada hubungan kerja sama berkelanjutan. Oke, nomor 16 ini terkait dengan integritas. Jadi opsi yang paling tinggi poinnya adalah opsi yang B, menolaknya dengan mantap. Jadi sebaiknya Anda tidak menerima apapun dalam rangka menggerakkan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Oke, kita next soal nomor 17. Oke teman-teman, ini waktunya terbatas, kita sisa 19 menit lagi untuk sisa waktu tryout manajerial ini. Jadi untuk soal nomor 17 sampai 45 aku akan baca untuk soalnya aja ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah aku baca soalnya, silahkan teman-teman pause terlebih dahulu video ini, kemudian teman-teman baca opsi pilihannya, teman-teman belajar berlatih untuk menjawabnya, teman-teman jawab agar teman-teman bisa tahu nih apakah jawabannya pilihan teman-teman ini sudah benar atau belum tepat. Oke ya.
Jadi rulesnya kita lanjutkan seperti itu. Aku baca soalnya saja, baru teman-teman pause videonya, baru aku akan bahas pembahasannya. Kita gerak cepat karena waktu 18 menit lagi. Nomor 17, Anda mendengar kabar bahwa salah seorang atasan dari divisi lain tidak menyukai sikap Anda. Padahal Anda merasa tidak pernah berinteraksi langsung dengannya, maka respon Anda itu yang mana? Oke, untuk nomor 18 ini terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi hal buruk yang dilakukan oleh orang lain bisa menjadi pelajaran yang baik bagi Anda untuk lebih baik lagi dan terhindar dari sifat tersebut. Kita next soal 18. Atasan Anda sering marah karena alasan-alasan yang tidak jelas, bahkan melampiaskan emosinya yang sebenarnya tidak relevan dengan pekerjaan. Maka sikap Anda, silahkan teman-teman pause terlebih dahulu. Untuk soal nomor 18 ini terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, jadi hal buruk yang dilakukan oleh orang lain bisa menjadi pelajaran yang baik bagi Anda untuk lebih baik lagi dan juga terhindar dari sifat tersebut. Oke, sorry tadi nomor 17 itu jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi tadi aku salah lihat kunci jawabannya. Jadi untuk nomor 17 ini introspeksi diri dilakukan bukan hanya ketika Anda salah, tetapi juga ketika ada orang lain yang menganggap bahwa perilaku yang tidak Anda sadari membuatnya merasa tersinggung. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Rekan-rekan kerja Anda sering sekali menjelek-jelekan atasan, apalagi di waktu-waktu berkumpul seperti makan siang. Tanggapan Anda terhadap hal ini adalah? Silakan teman-teman pause terlebih dahulu videonya. Untuk nomor 19 terkait dengan komunikasi, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, tidak menanggapinya. Anda tidak perlu terlibat pada hal-hal yang tidak baik, maka apabila Anda mendengar rekan menjelek-jelekan, Anda hanya perlu mengabaikannya saja. Soal nomor 20, Anda diminta bekerja di hari libur seperti mengadakan rapat-rapat. Padahal menurut Anda agendanya tidak perlu di hari libur karena ada waktu di jam kerja. Sikap Anda. Nah, untuk soal nomor 20 ini terkait dengan pengambilan keputusan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi profesionalitas terbentuk ketika Anda bisa menempatkan diri di saat yang tepat, maka apabila bisa menolak lebih baik ya Anda tolak saja. Kita lanjut soal nomor 21. Banyak orang yang suka melakukan kecurangan dalam hal kecil karena menganggap bahwa hal tersebut tidak apa-apa bila semua orang melakukannya. Apabila menurut Anda hal tersebut itu seperti apa? Untuk soal nomor 21 ini terkait dengan integritas. Silakan teman-teman baca dulu dan teman-teman pause terlebih dahulu video ini. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi orang yang melakukan kecurangan dalam hal kecil tentu mencoreng integritasnya, sehingga kepercayaan pun akan luntur terhadapnya. Kita next soal nomor 22. Banyak dosen yang merangkap jabatan di perusahaan yang menyebabkan ia tidak maksimal memberikan jasanya kepada mahasiswa. Apabila Anda adalah dosen dan ditawari jabatan di perusahaan, Anda akan apa? Soal 22 terkait dengan integritas. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Sebaiknya ketika Anda diamanahkan menjadi seorang dosen, Anda bisa memaksimalkan pelayanan Anda untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lanjut soal nomor 23. Anda adalah staf yang loyal dan penurut sehingga diberikan tugas-tugas yang biasanya tidak tertera dalam kontrak kerja atau deskripsi kerja. Bagaimana Anda menanggapinya?
Untuk soal nomor 3 ini terkait dengan pengelola perubahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Pemisahan kewenangan secara jelas itu tertuang pada kontrak kinerja yang memberikan Anda informasi terkait dengan kewenangan Anda dalam bekerja yang membuat Anda lebih berhati-hati dalam pengerjaan sesuatu. Kita lanjut soal nomor 24. Menurut Anda, pelaku pelanggaran integritas seperti koruptor itu terjadi karena apa? 24 terkait dengan integritas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut soal 25. Anda berhasil lulus di universitas dan jurusan impian Anda. Sayangnya Anda terancam tidak jadi mengambil karena kendala biaya. Anda mengharapkan beasiswa namun ternyata tidak ada beasiswa yang ditawarkan. Untuk soal nomor 25 ini terkait dengan orientasi pada hasil. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut soal nomor 26. Raisa melihat suaminya sangat lelah setelah pulang bekerja. Suaminya terlihat sangat lelah fisik dan juga mental akibat tekanan di perusahaan. Sikap Raisa sebagai istri adalah, silakan teman-teman baca, ini untuk soal sosial kultural. Jadi untuk soal nomor 26 ini terkait dengan empati, teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Berdasarkan kasus ini, Raisa harus memahami kondisi suaminya dengan baik. Ia harus menjadi penyemangat bagi suaminya dan orang yang bisa menjaga suaminya tetap sehat. Kita lanjut soal nomor 27. Ketika berangkat ke kantor, Haris melihat Febri berjalan ke kantor. Haris kebetulan membawa mobil setiap ke kantor. Hal yang dilakukan Haris adalah, oke, silakan teman-teman jawab. Teman-teman pause terlebih dahulu, teman-teman baca pilihan opsi jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Ini terkait dengan empati. Kita lanjut soal nomor 28. Bintang dan Firjas sedang jalan-jalan ke Gunung Kidul. Jalanan menuju Gunung Kidul memang berkelok dan menanjak curam. Mereka tidak sengaja terperosok ketika menuruni jalan, tetapi Bintang kondisinya baik-baik saja. Ia melihat Firjas tertindih motor dan kesakitan. Tindakan Bintang adalah, silakan teman-teman jawab dan pause terlebih dahulu video ini. Nomor 28 masih terkait dengan empati. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut soal nomor 29. Vika didiagnosis oleh psikiaternya bahwa ia menderita gangguan kecemasan. Mendengar hal tersebut, Vika merasa cemas dan berlewat pikir apakah hal tersebut bisa disembuhkan atau tidak. Nah, Husni sebagai sahabatnya ini harus ngapain, teman-teman? Untuk nomor 29 ini masih terkait dengan empati. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 30. Arif memiliki gangguan psikosomatis yang akan kambuh jika menjelang konser. Karena rasa deg-degan yang berlebihan, hal ini telah diceritakan kepada manajernya agar membantunya tidak tegang ketika konser. Nah, sikap Anda sebagai manajer Arif saat sebelum konser itu apa? Silakan teman-teman pause video terlebih dahulu. Teman-teman silakan baca opsi pilihan jawaban yang paling tepat. Untuk nomor 30 ini masih terkait dengan empati. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 31. Jihan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai koordinator lapangan pembangunan rumah di salah satu agensi kontraktor. Namun pekerjaan tersebut tidak direstui ayahnya karena ayahnya khawatir jika Jihan disakiti teman-temannya. Jika Jihan berhenti, ia kesulitan mencari pekerjaan. Sikap Jihan adalah, oke, silakan teman-teman jawab. Ini terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat opsi
poin yang tertinggi adalah opsi yang B. Jadi berdasarkan kasus di atas, sebagai anak yang baik itu Jihan dapat menenangkan orang tuanya dan memohon doa restu sehingga bisa bekerja dengan baik. Kita lanjut soal nomor 32. Mia menghampiri Kiara yang sedang mengerjakan tugas. Mia menganggap gosip Kiara bahwa Amalia hamil di luar nikah. Kiara di satu sisi tidak ingin menggosipi orang lain. Sikap Kiara adalah, nah, untuk soal nomor 32 ini berhubungan dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut soal nomor 33. Arif selalu mengajak makan siang Marita dan Vita di kantor. Suatu hari Vita tidak ingin membeli makan siang karena kebetulan dompetnya ketinggalan. Sikap Arif adalah, silakan teman-teman pause terlebih dahulu dan teman-teman baca opsi pilihannya. Untuk soal nomor 33 ini kemampuan berhubungan sosial. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 34. Sony selalu menyanyikan lagu dangdut saat bekerja di kantor. Beberapa waktu belakangan, hal tersebut mengganggu teman yang lain dan terlihat beberapa teman tidak menyukai Sony namun tidak ingin mengingatkannya. Nah, sikap Anda sebagai teman Sony ini apa? Untuk nomor soal 34 ini terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu opsi pilihannya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi sebagai teman yang baik tentunya kita harus mengingatkan Sony agar tidak mengganggu rekan kerja yang lain ya teman-teman ya. Kita lanjut soal 35. Rita sedang melakukan dinas luar dengan pimpinannya. Pimpinannya memiliki ide untuk mengunjungi lembaga yang tidak ada kaitannya dengan visi misi lembaga. Alasan pimpinannya adalah agar bisa jalan-jalan ke luar kota. Nah, sikap Rita agar bisa mengingatkan pimpinannya ini yang mana menurut teman-teman? Untuk soal nomor 35 terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut nomor 36. Berdasarkan hasil rapat kantor, Tuti merasa kurang puas dengan kebijakan yang telah disepakati. Padahal Tuti adalah pelaksana tugas dari pembahasan rapat tersebut. Sikap Anda kepada Tuti adalah, silakan teman-teman jawab untuk soal nomor 36. Ini terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi karena keputusan telah ditetapkan, tentu Tutik harus menjalankannya sesuai keputusan bersama meskipun ia tidak puas. Nah, Anda harus mengingatkannya agar tetap profesional menjalankan tugas. Soal nomor 37. Salah satu akun di sosial media TikTok membuat meme terhadap tari Dero dengan musik yang aneh. Hal tersebut tentu menimbulkan perpecahan karena tari tersebut adalah ungkapan rasa syukur pada Tuhan. Sikap Anda sebagai salah satu warganet adalah nomor 37 terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut soal nomor 38. Pada saat berbeda pandangan dan pendapat, Karin menyindir pendapat Handoko yang tidak paham esensi penanganan masalah siswa di sekolah. Handoko yang mendapat sindiran tersebut harus apa? Untuk soal nomor 38 ini terkait kepekaan terhadap keberagaman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Maka Handoko harusnya bijak dalam berpendapat. Ia harus mengajak Karin agar bisa menyelesaikan permasalahan perbedaan tersebut dengan bijaksana. Soal 39. Sebagai kepala sekolah baru, Yahya memiliki program mengembangkan LMS baru yang komprehensif. Namun di sekolahnya ternyata beberapa guru tidak terampil dalam memanfaatkan LMS dengan baik.
Namun para guru yang terampil merasa tidak enak jika berkolaborasi dengan guru yang belum terampil. Nah, melihat keberagaman kemampuan ini, program yang bisa dikembangkan Yahya adalah, silakan teman-teman pause terlebih dahulu, silakan teman-teman jawab. Menurut teman-teman jawabannya yang paling tepat itu yang mana? Untuk soal nomor 39 ini terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Jadi Yahya bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengembangkan pelatihan guru dengan model tutor sebaya, karena ada beberapa guru yang sudah terampil memanfaatkan teknologi. Kita lanjut soal nomor 40. Anwar bingung karena alat bantu pendengarannya rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Ia mengalami kesulitan mendengarkan informasi saat bekerja. Anda kebetulan memiliki teman teknisi yang bisa membantu memperbaiki alat tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah, untuk nomor 40 ini terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal nomor 41. Akun sosial media pemerintah tentunya akan menginformasikan beberapa hal untuk pelayanan masyarakat. Hana, admin sosial media salah satu instansi, tidak sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan masyarakat. Hal yang harus dilakukan Hana adalah, untuk soal nomor 41 ini terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi untuk nomor 41 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi harusnya ia segera meminta maaf dan mengklarifikasinya. Soal nomor 42, sila persatuan Indonesia saat ini disalahgunakan generasi muda yang menganggap bahwa masyarakat bisa bersatu jika satu frekuensi atau satu pemikiran, padahal hal tersebut adalah sikap eksklusif. Nah, sikap yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah, untuk soal nomor 42 ini terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut soal nomor 43, pemuda mahasiswa Nusantara Sukabumi ingin menyelenggarakan bedah film bertemakan persatuan di SD. Langkah yang konkret yang bisa dilakukan untuk memberi pemahaman persatuan kepada anak sekolah dasar adalah, untuk soal nomor 43 masih tentang kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut soal 45. Salah satu pemengaruh di sosial media melakukan siaran langsung makan babi dengan mengucapkan lafal basmalah. Nah, hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan juga kontra. Sikap kita menanggapi agar masyarakat tidak meniru perilaku viral tersebut adalah, untuk soal nomor 44, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jawaban nomor yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita soal yang terakhir di 20 detik terakhir. Kebebasan berpendapat saat ini cenderung tidak bertanggung jawab dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Padahal bebas berpendapat diharapkan bisa memperoleh perubahan yang lebih baik lagi. Sikap kita dalam berpendapat agar tidak memecah belah masyarakat itu yang mana? Jadi ini masih membahas tentang pentingnya persatuan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi waktu kita habis 40 menit membahas 45 soal ini. Nah, ini pentingnya kita belajar untuk tryout berbasis CAT. Jadi teman-teman memang berpacu dengan waktu, teman-teman harus jawab, tapi teman-teman juga waktunya sangat terbatas. Ini penting sekali latihan agar teman-teman nanti ujian nanti ini terbiasa ya. Nah, nanti hasilnya itu langsung keluar seperti ini. Jadi ranking nasional nanti teman-teman dapat peringkat keberapa, apakah keterangannya lolos atau tidak. Kemudian di sini ada pembahasannya juga. Jadi punya teman-teman sudah
jawabannya sudah benar atau masih salah gitu ya. Jadi bisa teman-teman cek, misalkan nomor 1 jawabannya masih kurang tepat nih punya teman-teman, itu bisa dilihat di pembahasan. Kemudian juga ada download pembahasan, nanti keluar file PDF-nya teman-teman untuk soal yang tadi ya. Nah, ini untuk paket tryout manajerial dan sosial kultural 45 menit 45 soal sudah kita bahas dengan gerak cepat ya. Teman-teman bisa komentar di kolom chat, di kolom komentar teman-teman tadi mengerjakannya sudah betul berapa nih ya. Tadi teman-teman pause dulu videonya, teman-teman sudah dapat jawaban yang betulnya ini berapa soal gitu ya. Nah, untuk bimbel BLC ini teman-teman yang mungkin teman-teman berminat, silahkan ya cek di kolom deskripsi aku, teman-teman bisa hubungi nomor WA aku yang aku cantumkan di kolom deskripsi. Di sini ada kompetensi teknisnya, ada baik guru maupun fungsional. Nah, untuk guru juga banyak, dimulai dari guru SD, biologi, matematika, bahasa Inggris. Teman-teman bisa cek di sini. Ini khusus untuk tryout teknisnya. Kalau untuk manajerial dan sosial kultural dan juga wawancara, untuk semua jurusan itu sama ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini untuk guru, kemudian ada juga untuk tenaga fungsional seperti nurse, keperawatan, bidan, kemudian juga untuk teknis kearsipan juga ada, untuk pranata komputer, kemudian pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional juga di sini disediakan untuk tryout teknisnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk bimbel BLC silahkan chat aku aja. Di sini kalau teman-teman langsung dari websitenya, beli langsung dari websitenya, harganya sekitar segini. Ini untuk platinum, ini yang gold, dan yang ini yang reguler. Jadi kalau teman-teman chat aku dulu, nanti aku kasih potongan diskon 50%. Jadi untuk paket gold misalnya 996, nanti teman-teman dapat potongan diskon 50%. Jadi teman-teman cukup bayar sekitar 490-an aja. Oke, jadi sayang banget kalau teman-teman langsung check out di websitenya, teman-teman harganya normal gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai kode voucher dari aku, teman-teman dapat voucher potongan diskon 50%. Jadi lumayan besar potongannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video yang bisa aku bahas di video kali ini tentang kompetensi manajerial sosial kultural. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi jikalau menurut teman-teman video ini bermanfaat nih ya, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Aku doain teman-teman yang sedang berjuang untuk tes P3K, aku doain semuanya lolos menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Amin ya. Aku mohon maaf jika terlalu cepat untuk pembuatan video kali ini karena berpacu dengan waktu, tapi teman-teman bisa pause terlebih dahulu videonya untuk belajar latihan soal Manasos ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.